Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I am a super rich guy, so it's reasonable for me to be a scumbag. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Wang Yiyan pun meminta Jiang Cheng untuk menutup matanya dan nikmati hal ini. Jiang Cheng pun kini menikmati tekanan demi tekanan yang diberikan. Jiang Cheng pun tidak menduga ini, ternyata ada juga semacam layanan khusus. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah dirinya terlalu memikirkan ini. Setelahnya, Wang Yiyan pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengganggu Jiang Cheng lagi karena upacara sudah selesai. Kalau Jiang Cheng butuh sesuatu, jangan ragu untuk menelpon dirinya. Besok dirinya akan menjemput Jiang Cheng untuk acara auto show. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa ternyata tidak ada layanan di luar batas. Dirinya terlalu berpikir berlebihan. Lalu keesokan harinya di auto show, Jiang Cheng menilai bahwa Qin Feng bilang ada urusan dan tidak bisa datang. Dengan ini jalan sendirian juga tidak terlalu berbeda. Selain itu, ini benar-benar Shanghai Auto Show. Semua produsen mobil terkenal dunia ada di sini. Model-model baru ini memang bagus, tapi harganya tidak sesuai harapannya. Yang paling mahal hanya 2,2 juta. Itu terlalu murah. Lalu di saat Jiang Cheng berkeliling, tanpa sengaja Jiang Cheng melihat teman-temannya waktu di SMA. Dari Jiang Yun, Suya, Li Sudong, dan Cheng Jipeng. Jiang Cheng pun bertanya-tanya mereka sedang apa di sini. Selain itu, Jiang Cheng juga melihat Zhao Ying. Dan benar adanya Zhao Ying sedang bekerja di Shanghai sebagai model mobil. Lalu Li Sudong pun bertanya jam berapa Zhao Ying selesai. Nanti dirinya jemput. Suya pun mengatakan bahwa Zhao Ying sibuk sekali dengan pekerjaan. Sebaiknya mereka tidak mengganggunya. Lagi pula dia juga menolak ajakan trip kelulusan mereka. Jelas dia merasa terlalu bagus untuk mereka. Zhao Ying pun hanya diam tidak menanggapi hal ini. Lalu Jiang Cheng pun menyapa mereka dan bertanya mengapa begitu banyak kebetulan. Apa dirinya balik lagi ke Chengdu? Mengapa semua teman SMA-nya ada di sini? Suya pun kaget melihat Jiang Cheng ada di sini dan bertanya apa yang Jiang Cheng lakukan di sini. Cheng Jipeng pun juga kaget dan mengatakan bahwa Jiang Cheng tidak pernah bilang akan datang. Jiang Cheng pun bertanya apa maksud Cheng Jipeng. Dari nada bicaranya, kedengarannya mereka adakan sesuatu tanpa memberitahu dirinya. Dalam pikiran Li Sudong, mereka memang sengaja tidak bilang soal trip kelulusan ini. Dan mengapa bisa-bisanya ketemu Jiang Cheng di sini? Cheng Jipeng pun meminta Jiang Cheng menanyakannya sendiri kepada Li Sudong. Lalu di saat itu Suya meminta mereka menunggu lebih dulu. Mereka belum begitu lama tidak bertemu dengan Jiang Cheng terakhir kali. Tapi sekarang Jiang Cheng jauh lebih tampan. Ada apakah ini? Jiang Yun pun membenarkan hal itu dan bertanya apa yang terjadi pada Jiang Cheng. Apakah Jiang Cheng ke Shanghai untuk operasi plastik? Cheng Jipeng pun mengatakan apakah ini serius. Meski masih belum sekeren dirinya, suara Jiang Cheng juga terdengar lebih bagus. Apakah Jiang Cheng operasi pita suara juga? Jiang Cheng pun meminta Cheng Jipeng untuk tidak menyeretnya ke sini. Yang lebih penting apa yang mereka lakukan di sini. Apakah mereka ingin membeli mobil? Suya pun bertanya apakah Jiang Cheng pikir mereka mampu. Cuma kebetulan ketemu teman lama lalu mengobrol. Suya pun bertanya apakah Jiang Cheng ke sini ingin melihat bunga kelas mereka yaitu Jiang Ying. Sekarang dia model mobil terkenal di Shanghai. Dan para pria berkumpul mengambil fotonya. Cheng Jipeng pun bertanya kepada Suya, memangnya kenapa jadi model mobil?
Zhao Ying bilang ini cuma pekerjaan sementara. Jangan Suya bikin kedengarannya buruk. Suya pun mengatakan bahwa apa yang dirinya katakan bukannya Zhao Ying butuh uang. Dirinya cuma kaget lihat dia di sini. Si gadis sempurna di sekolah yang tak terjangkau. Berpakaian begitu apa tujuannya? Di saat yang sama, Jiang Cheng pun menggunakan alat penilainya dan notifikasi pun menampilkan status Suya yang saat ini berumur 19 tahun dengan penampilan 89, bentuk tubuh 88 dan nilai privasi saat ini adalah 30. Dan Jiang Cheng pun agak kaget melihatnya. Dan nilai keakraban saat ini adalah 90 poin dengan kategori hubungan sangat dekat. Lalu Jiang Yun yang berumur 19 tahun dengan penampilan 85. Bentuk tubuh 90 dan nilai privasi saat ini adalah 2. Dan nilai keakraban adalah 75 poin dengan kategori teman dekat. Jiang Cheng yang melihat hal ini pun bertanya-tanya mengapa nilai keakraban mereka begitu tinggi kepada dirinya. Padahal mereka hampir tidak pernah mengobrol. Jiang Cheng pun bertanya-tanya ada apakah ini. Jiang Cheng pun merasa kasihan kepada Cheng Jipeng. Ternyata terobsesi dengan gadis seperti ini. Lalu Cheng Jipeng menegur Jiang Cheng yang nampak melamun. Ada apakah ini? Jiang Cheng pun menyebut bahwa itu bukan apa-apa. Yang bisa dirinya katakan adalah jaga diri Cheng Jipeng baik-baik. Cheng Jipeng pun bertanya Jiang Cheng sedang pakai apa. Sikapnya aneh sekali. Lalu Jiang Cheng pun menyapa Zhao Ying yang tampil makin cantik sejak terakhir dirinya lihat. Zhao Ying pun tidak menduga bahwa Jiang Cheng juga ke auto show. Jiang Cheng pun mengiyakan hal ini dan mengatakan bahwa dirinya cuma lihat-lihat. Namun Jiang Cheng pun penasaran apakah mereka yang mengerubungi Zhao Ying ini mau beli mobil. Li Sudong pun meminta Jiang Cheng untuk tidak berbicara jika tidak tahu. Ini model terbaru dan paling mahal di sini. Jiang Cheng kira ini skuter listrik yang bisa dibeli seenaknya. Jiang Cheng pun memberi tepuk tangannya dan menyebut bahwa seperti yang diharapkan dari ketua kelas mereka. Sampai supercar saja Li Sudong tahu. Li Sudong pun mengatakan bahwa ini adalah mobil pertama dengan mesin di tengah dan penggerak 4 roda. Penuh teknologi masa depan. Setelah pajak harganya 5-8 juta. Ini mobil yang luar biasa. Kembali Jiang Cheng mengatakan Li Sudong sampai tahu sedetail ini. Tapi Li Sudong tidak beli. Li Sudong pun seketika kesal Jiang Cheng terus menyerangnya. Zhao Ying pun meminta maaf kepada mereka semua dirinya sedang bekerja sekarang. Bisakah mereka mengobrol di lain waktu? Mereka berkumpul dan ribut di sini itu tidak baik. Li Sudong pun menilai bahwa Jiang Cheng mau menjatuhkan dirinya di depan Zhao Ying. Tidak mungkin dirinya biarkan. Li Sudong pun mengatakan kepada Zhao Ying bahwa sejujurnya dirinya ke sini untuk lihat apa ada mobil yang cocok. Nilai gaokao-nya 625. Jadi keluarga dirinya mau memberi hadiah mobil. Dengan ini, bisakah Zhao Ying bantu dirinya cek opsi yang ada? Kalau ada yang bagus, dirinya beneran akan beli. Zhao Ying pun menyebut bahwa dirinya tidak terlalu paham. Kalau mau info, Li Sudong bisa tanya ke sales di sana. Li Sudong pun menyebut bahwa bertanya dengan Zhao Ying juga sama. Mereka adalah teman lama dan dirinya lebih nyaman dengan Zhao Ying. Jiang Cheng pun tertawa dan mengatakan kepada Li Sudong bahwa Zhao Ying sudah bilang dia tidak tahu. Kalau cocok ya beli saja, ini zaman apa? Apakah masih pakai alasan untuk gombali Zhao Ying? Li Sudong pun bertanya apa urusan Jiang Cheng kalau dirinya ngobrol dengan Zhao Ying. Beli mobil itu bukan seperti belanja di koperasi sekolah. Jelas dirinya harus tahu lebih dulu. Kalau Jiang Cheng bicara begitu ringan, mengapa Jiang Cheng tidak beli sekalian? Jiang Cheng pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan. Jiang Cheng pun bertanya kepada Zhao Ying jika dia beli mobil ini apakah sekalian dapat modelnya. Zhao Ying pun tertawa dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu Jiang Cheng bisa selucu itu. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya sangat serius. Kembali Li Sudong meminta Jiang Cheng untuk tidak pamer di sini dan mempersilahkan Jiang Cheng ke tempat lain. Zhao Ying sedang bekerja di sini. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan menegur Zhao Ying serta bertanya mengapa Zhao Ying ngobrol saat jam kerja. Mereka tidak membayar 2.000 sehari untuk mengobrol. Zhao Ying pun meminta maaf kepada manajernya. Dirinya akan lebih berhati-hati. Lalu Jiang Cheng pun mengatakan kepada Li Sudong kalau Li Sudong mau info pergi ke sana. Li Sudong bikin Zhao Ying dimarahi. Dan lihat apa yang Li Sudong perbuat. Li Sudong pun bertanya dengan nada marah apakah Jiang Cheng sengaja menyasar dirinya. Jiang Cheng juga mengganggu Zhao Ying.
Jiang Cheng sudah lihat-lihat sejak tadi, jadi yang manakah yang mau Jiang Cheng beli? Jiang Cheng menyebut bahwa harga mobil ini biasa saja, tapi dengan Zhao Ying di sampingnya, kombinasi kecantikan dan mobil mewah jadi tingkat tertinggi. Dirinya mau tanya, kalau dirinya beli mobil ini, apakah sekalian dapat modelnya? Di saat itu manajer pun memperhatikan jam tangan yang dipakai Jiang Cheng dan seketika manajer melunak pada Jiang Cheng serta mengatakan jika Jiang Cheng benar-benar membeli mobil baru ini, mereka pasti akan menyertakan modelnya. Jiang Cheng pun menyebut ini hal yang bagus, itu kata-kata manajernya. Dengan ini gesek kartunya, dirinya akan bayar secara cash. Jiang Yun pun kaget melihat hal ini. Li Sudong pun menyebut bahwa harga dasarnya saja lebih dari 5 juta. Dengan opsi lebih dari 8 juta. Cheng Jipeng pun bertanya apakah Jiang Cheng serius, ini sangat gila. Lalu Suya pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah artinya Jiang Cheng benar-benar bisa mengeluarkan 8 juta begitu saja. Lalu Li Sudong pun meminta Jiang Cheng jangan pamer. Zhao Ying kerja di sini. Jiang Cheng harus bisa lebih sopan, jangan sampai Zhao Ying dipecat. Jiang Cheng seketika menyebut Li Sudong bodoh. Dirinya beli mobil bagaimana bisa merugikannya. Dirinya beli mobil ini justru karena Zhao Ying. Jiang Cheng pun bertanya kepada manajer apakah benar seperti itu. Manajer pun membenarkan hal itu. Jika Jiang Cheng membeli mobil ini, komisi pasti jatuh ke Zhao Ying. Dan di saat yang sama, poin keakraban Zhao Ying bertambah 5 poin. Jiang Cheng pun menilai ini hal yang bagus. Lalu Jiang Cheng pun mengingatkan manajer tentang perjanjian mereka. Beli mobilnya sekalian dengan modelnya. Li Sudong yang mendengar hal ini menyebut Jiang Cheng jajingan dalam pikirannya. Jiang Cheng masih saja gombalin Zhao Ying. Jangan sampai tiba-tiba bilang kartu keluarganya keblokir lalu membatalkan. Jika seperti itu, dirinya benar-benar akan menghantam orang. Lalu Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya akan bayar lunas, maka buat sederhana saja. Selain itu, Jiang Cheng bertanya apakah mobil ini tersedia, bisakah langsung dibawa hari ini. Manajer pun menyebut bahwa ini ada stok dan siap dipakai. Manajer pun mempersilahkan Jiang Cheng untuk pergi ke ruang VIP. Mereka akan langsung proses. Dan tak berselang lama manajer pun mengatakan bahwa pembayaran telah berhasil. Dirinya akan urus dokumennya sekarang. Manajer pun meminta Zhao Ying untuk melayani Jiang Cheng dengan baik. Di samping itu, Li Sudong nampak panik dan tidak percaya Jiang Cheng benar-benar mengeluarkan uang 8 juta untuk mobil, sedangkan dirinya cuma memalukan diri tanpa hasil. Kemudian Cheng Jipeng mengatakan bahwa dirinya tidak tahu Jiang Cheng ternyata memang turunan keluarga kaya. Mengapa waktu sekolah Jiang Cheng sangat merendah? Lalu Suya pun mengatakan bahwa dirinya akan ke Perara kepada Jiang Cheng. Dirinya belum duduk, nanti Jiang Cheng harus mengantar dirinya duduk. Lalu Jiang Yun memberitahu Suya bahwa Jiang Cheng membeli mobil ini untuk Zhao Ying. Perara hanya ada 2 kursi, jadi Suya mungkin tak punya tempat duduk. Suya pun seketika bertanya mengapa dirinya tidak punya tempat duduk. Dirinya seharusnya duduk di kursi penumpang. Zhao Ying harus pergi bekerja. Lagi pula dia adalah seorang model mobil. Pasti banyak laki-laki yang memberikan dia cobaan mobil setiap hari. Di samping itu Jiang Cheng pun berpikir, dirinya tidak melakukan apa-apa, mengapa nilai keakraban Suya kembali naik. Dirinya benar-benar heran dengan orang seperti ini. Lalu Jiang Cheng menanggapi omongan Jiang Yun dan membenarkannya. Mobil ini hanya terlihat bagus kalau Zhao Ying yang duduk di dalamnya. Lalu Suya pun mengatakan bahwa dirinya dengar Jiang Cheng putus dengan Zhao Jia. Apa itu karena Zhao Ying? Dalam pikiran Suya, bahkan jika dirinya tidak mendapatkan sesuatu yang bagus, dirinya akan membuat Zhao Ying tidak nyaman. Di samping itu, Zhao Ying yang mendengar kabar ini pun kaget dan bertanya-tanya dalam pikirannya, bukankah Jiang Cheng dulu sangat baik pada Zhao Jia? Jiang Cheng pun menyebut bahwa percikan dirinya dengan Zhao Jia tidak ada hubungannya dengan siapapun, termasuk Zhao Ying. Tapi Zhao Ying memang cantik, siapapun laki-laki pasti suka padanya. Lalu Cheng Jipeng kembali menegur Jiang Cheng karena jam tangannya harganya juga lebih dari 1 juta. Ini sangat luar biasa. Jiang Cheng beli mobil dan pakai jam tangan yang harganya mencengangkan. Waktu di sekolah, Jiang Cheng selalu diam. Kelihatannya miskin saat dirinya ajak bayar, tapi ternyata Jiang Cheng hanya berpura-pura. Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya baru lulus dan nilai ujian miliknya baik. Keluarganya ingin memberi hadiah dan dirinya tidak bisa menolaknya. Lalu Li Sudong dengan perasaan tidak enaknya mengatakan bahwa ini sudah malam. Mereka sebaiknya cari tempat makan.
Kalau terlambat mereka bisa terjepit macet. Kembali Suya mengajak Jiang Cheng pergi untuk makan malam bersama mereka dan setelahnya mereka jalan-jalan beli-beli setelah makan. Namun Jiang Cheng menolak ajakan ini. Dirinya punya janji malam ini. Nanti saat dirinya kembali dan memiliki waktu mereka berkumpul lagi. Suya pun mengerti dan meminta Jiang Cheng untuk menghubunginya saat Jiang Cheng kembali ke Chengdu. Lalu Jiang Cheng pun meminta Zhao Ying untuk meneruskan pekerjaannya. Dirinya akan pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Zhao Ying pun mengucapkan terima kasih atas pengertian Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa mereka semua sekelas tidak perlu sangat formal, serta mengajak Zhao Ying untuk membuat pertemuan besok. Kemudian saat Jiang Cheng kembali berkeliling, seorang sales memanggil Jiang Cheng dan bertanya apakah ada model mobil lain yang Jiang Cheng butuhkan. Yang pink yang saat ini Jiang Cheng lihat sangat cantik itu khusus di kostum oleh Lan Bao untuk pelanggan wanita. Tentunya mobil ini juga memiliki banyak fitur seperti rem keamanan, fungsi night vision, bantuan jalur yang baik, dan lain-lain. Melihat mobil ini, Jiang Cheng merasa bahwa mobil ini cocok untuk Xiao Xiao. Jiang Cheng pun segera bertanya berapakah harga mobil ini. Pelayan pun menyebut karena mobil ini dikonfigurasi tinggi maka total harganya adalah 9,5 juta. Jika Jiang Cheng membeli, Jiang Cheng akan mendapatkan biaya perawatan gratis selama 3 tahun. Namun belum selesai pelayan menjelaskan, Jiang Cheng seketika memberikan kartunya dan akan membayarnya. Pelayan pun mengerti dan akan mengurusnya sekarang. Jiang Cheng pun bertanya apakah bisa upacara serah terima mobil dilakukan. Pelayan pun menyebut bahwa itu bisa. Dirinya janji akan menangani upacara serah terima kendaraan dengan sempurna dan penuh sensasi sakral. Pelayan pun meminta Jiang Cheng untuk duduk lebih dulu. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dirinya membeli sebagai hadiah. Jiang Cheng pun meminta pelayan untuk segera mengurusnya. Nanti dirinya akan mengirim alamat penerimanya. Pelayan pun mengerti. Lalu kini salah seorang streamer menyapa teman-teman online-nya. Streamer ini pun meminta teman online-nya untuk melihat Bullfing ini. Warna ini indah dan penuh kesan feminim. Dirinya percaya tidak ada gadis yang bisa menolak. Streamer ini pun bertanya bagaimana tentang AC mobil ini. Apakah ada yang tertarik untuk membeli? Streamer ini pun mulai membaca komentar-komentar teman online yang tidak percaya dan warna pink tidak bagus. Harusnya warna kuning atau merah. Jika seseorang memberikan mobil ini pada seorang gadis, mereka pasti akan dapat cinta di hari itu juga. Streamer ini pun mendekati Jiang Cheng dan bertanya apakah mereka tidak percaya dan lihat sendiri. Ada laki-laki di sini yang baru saja mencobanya. Jika mereka memberi dirinya 3 like, dirinya akan langsung mewawancarai Jiang Cheng dan meminta dia menceritakan pengalamannya. Namun hal ini segera dihentikan oleh salah seorang pelayan serta bertanya, apakah streamer ini memesan mobil atau hanya melihat? Streamer ini pun mengatakan bahwa dirinya hanya ingin melihat mobil ini. Pelayan pun bertanya bolehkah streamer menyediakan verifikasi modal. Streamer ini pun kaget dirinya harus memverifikasi modal hanya untuk melihat. Dirinya baru saja melihat pria itu masuk dengan bebas. Pelayan pun meminta maaf namun itu adalah prosedur mereka. Hingga streamer ini pun hanya bisa terdiam di depan semua penonton online-nya. Lalu Zhao Ying pun saat ini berpikir dan tidak menyangka Jiang Cheng sangat kaya. Baru setengah jam dia sudah menghabiskan 20 juta. Bahkan sebelum kecelakaan keluarganya, dirinya tidak mungkin menghambur-hamburkan uang seperti Jiang Cheng. Lalu 2 jam kemudian Jiang Cheng pun menilai bahwa semua dokumen sudah beres. Dan mobil sedang dalam perjalanan ke Xiao Xiao. Dengan ini dirinya akan ke Ferrara untuk mengambil kunci mobil. Lalu manajer pun kini menyerahkan kunci mobilnya kepada Jiang Cheng dan bertanya bagaimana Jiang Cheng berencana mengurus plat mobilnya. Dalam pikiran Jiang Cheng, meskipun Ferrara bisa membantu mengurus plat nomor, tapi dirinya bukan dari Shanghai. Jadi dirinya tidak bisa mendapatkan plat Shanghai. Tapi bukan tidak mungkin mendapatkan plat khusus Shanghai dengan cara-cara khusus. Dengan ini, biarkan dirinya berpikir lebih dulu. Di saat yang sama, notifikasi sistem mengatakan bahwa plat nomor yang ditabuhkan secara acak adalah ACJ111. Plat nomor itu ditarik secara dari kantor pengelola kendaraan dan petugas terkait akan segera membantu di lokasi. Jiang Cheng pun menilai bahwa sistem benar-benar perhatian. Dan tak berselang lama seorang petugas datang dan mengatakan bahwa plat nomor Jiang Cheng sudah diproses dan sekarang mereka akan membantu Jiang Cheng dengan pendaftaran. Manajer pun kaget melihat hal ini. Manajer yang melihat nomor plat yang sedang dipasang pun menilai bahwa nomor itu jelas plat Shanghai.
Dan yang lebih mengerikan lagi adalah huruf JC, adalah singkatan dari nama Jiang Cheng. Ini pertama kali dirinya melihat orang dengan pengaruh seperti ini selama bertahun-tahun. Jiang Cheng yang melihat ekspresi manajer seketika menegurnya dan meminta manajer untuk tidak kebanyakan mikir. Dirinya hanya memesan nomor kendaraan itu lebih awal. Kembali manajer berpikir. Dirinya mengerti Jiang Cheng tidak ingin mengungkapkan, tapi memperlakukan orang seperti orang bodoh sangat berlebihan. Jiang Cheng bisa dapat plat seperti ini hanya dengan memesan lebih awal. Dan mereka bahkan mengirim orang ke rumah Jiang Cheng untuk menangani itu. Lalu manajer pun mengatakan bahwa Jiang Cheng memang beruntung. Bahkan plat nomor yang Jiang Cheng pilih sangat bermakna. Dirinya kagum pada Jiang Cheng. Lalu petugas pun memberitahu Jiang Cheng bahwa pemasangan plat nomornya sudah selesai. Kembali manajer menilai, sikapnya sangat santun. Benar-benar terasa kalau Jiang Cheng adalah cahaya mata dari orang terkaya di sebuah provinsi, atau kerabat penting dari seorang pejabat tinggi. Jika tidak, mustahil orang biasa memiliki pengaruh seperti itu. Lalu Zhao Ying pun mengucapkan terima kasih kepada Jiang Cheng untuk hari ini. Dan sekarang dirinya hampir selesai bekerja. Tidak ada waktu seperti sekarang, bagaimana jika dirinya mengajak Jiang Cheng makan. Di saat Jiang Cheng ingin menanggapi Zhao Ying, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dengan cepat Jiang Cheng menjawab panggilan ini dan ternyata itu dari Cheng Chipeng yang menangis dan mengatakan bahwa hatinya hancur. Cheng Chipeng pun meminta Jiang Cheng untuk datang ke sini. Dirinya perlu Jiang Cheng minum bersama dirinya, jika tidak dirinya mau meloncat ke sungai Huangfu. Jiang Cheng pun kaget mendengarnya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.